kita pujian. Kita mulai satu pujian sujud di Allah. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku seimbang anugerah-Mu. Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Sebuah hidupku penuhi hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari Bapak Ibu saya undang untuk sama-sama kita berdiri menyembah Tuhan. Terasa berat, tak seorang mengerti bebanku. Ku tanya Yesus. Amin Tuhan. Kami menanyakan semua, kami serahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Di siang hari ini Tuhan, Kau melihat hati kami Tuhan. Segala bebanku di altarnya, kami sujud menyembah Tuhan. Kami datang Tuhan menyembah di kaki-Mu Tuhan. Kami bawa semua permasalahan kami, persoalan kami, sakit kami. Kau pulihkan Tuhan. Kau ampuni kami Tuhan. Kau bebaskan kami Tuhan. Hidupku penuhi
Saya persilahkan kembali Bapak Ibu untuk duduk. Ada sukacita di siang hari ini. Amin. 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 Saya mau Bapak Ibu saling memberi salam kepada saudara-saudara yang ada di sebelah. Ya, mohon maaf, mungkin kursinya agak berjauhan, tapi kita imani semua dalam nama Yesus tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang merindukan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita saling mengasihi, bersukacita di hadapan Tuhan pada siang hari. Kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, kau kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lebih sukacita lagi. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, kau kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sama-sama ku kasih. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sukacita kami siang hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Ada sukacita kami. Kita bersaudara, saudaranya selamanya. Yesus, kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Ada sukacita selalu dalam Tuhan. Kita masuk firman. Sebelum masuk firman, ada satu pujian Tuhan yang besar.
ada di dalamku. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Bapak Ibu, saya undang sama-sama berdiri. Punya Tuhan yang besar. Mari sama-sama kita menyembah dan sanggup menghadapi imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darinya. Punya Tuhan yang besar. Ya Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan kami. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya Yesus Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menyembuhkan kami. Engkau sudah pulihkan semuanya Tuhan. Kami percaya. Ku terima sekarang, kami terima sekarang Tuhan darimu. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau duduk diam dekat kaki-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Urapi saya, urapi setiap kami yang hadir. Sehingga firman ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Yang menuntun setiap langkah kami di dalam kehidupan untuk selalu berkemenangan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, haleluya. Ya, selalu saya katakan tentang 2 Petrus 1 ayat 2. Iya, 2 Petrus 1 ayat 2 itu berkata, kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau saudara ingin beroleh kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera, selalu berfokus kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena hanya di dalam Yesus lah ada anugerah. Di luar dari Yesus tidak ada anugerah. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, hari ini saya akan menggantikan Pak Tamrin Simatubang, ya Bapak Ibu. Saya akan berkhotbah singkat karena memang juga ini ibadah kantoran yang berjudul adalah iman. Judul khotbah kita adalah iman. Apa judulnya Bapak Ibu? Iman. Ya, judul khotbah kita adalah iman. Iman ini sangat penting. Ya, sangat penting bagi orang Kristen. Kenapa? Karena terjadilah mujizat sesuai dengan imanmu. Jadi tanpa iman tidak mungkin terjadi mujizat. Oke Bapak Ibu, itu satu hal. Yang kedua adalah sebenarnya ketika Yesus mati di atas kayu salib, semua telah dibayar Yesus. Semua telah lunas. Ayat juga ada berkata, Yesus telah membayar lunas. Membayar apa? Membayar keselamatan kita. Membayar apa? Membayar kesembuhan kita. Membayar apa? Membayar berkat kita. Membayar apa? Membayar kita lepas dari dosa dan kutuk. Semua sudah lunas. Semua sudah selesai. Oke? Itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Ya, kira-kira tahun 0. Gitu Bapak Ibu ya. Ya, tahun 0. Orang masih memperkirakan kapan Yesus mulai pelayanan, kapan Yesus mati dan segala macam. Ya, lebih kurang lah. Anggap aja tahun 0. Oke ya Bapak Ibu ya. Ya tahun 0. Atau lebih dari 0 lah, 33 tahun. Karena Tuhan Yesus umurnya 30 tahun pada saat memulai pelayanan. Selama pelayanan 3,5 tahun, jadi 33,5 lah. Ya, tahun 0. Ya, oke Bapak Ibu ya, dianggap tahun 0. Ya, saudara tahu, ya ini rahasia ya, jangan ngomong-ngomong ya.
Ada bocoran. Biasanya orang berkata, Natal itulah perayaan orang Kristen. Tahun baru adalah perayaan di luar. Ya seluruhnya, semua orang merayakan tahun baru. Benar Bapak Ibu ya? Padahal tahun baru itu juga Natal. Loh kok bisa Pak tahun baru itu juga Natal? Iya. Misalkan tahun sekarang tahun berapa? 2024. Apa artinya 2024? Artinya 2024 tahun Yesus lahir. Karena acuannya tahun 0 itu Tuhan Yesus lahir. Oke, jadi kalau disebut tahun 2024 berarti 2024 tahun yang lalu Yesus lahir. Dan Yesus lahir kapan? Natal. Jadi sebenarnya tahun baru itu adalah Natal juga. Jangan ngomong-ngomong ya. Iya kan? Iya. Cobalah. Kan tahun 2024 kan artinya kan 2000 tahun 24 tahun yang lalu Yesus lahir kan? Yesus lahir itu apa? Ya Natal itu. Oke, kita kembali kepada topiknya tentang iman. Saya ngomongnya nggak banyak titik, saya tunjukkan aja ilustrasi supaya Bapak Ibu bisa paham ya. Soalnya apa? Pengertian iman itu banyak sekali, apalagi tetangga luar itu ya beda lah pengertian iman. Oke, Bapak Ibu ya. Ya, bahkan kebersihan aja mereka sebut iman. Iya kan? Iya kan? Iya. Iman pengertian orang Kristen itu berbeda. Nih saya ambil contoh ya. Ini 2 air mineral. 1 dan ini. Nah ini saya bedakan dengan saya kasih tisu di atasnya. Oke. Nah ini dia. Misalkan air mineral yang kiri saya dan ini air mineral yang kanan ada tisunya. Misalkan saya punya toko. Ya, saudara ingin punya toko? Oke, kalau Ibu Lydia bukan hanya punya toko, punya mall. Ya, nah kalau saudara punya toko, misalkan punya toko ya, saudara bisa menjalankan sendiri toko itu, bisa juga saudara suruh orang lain untuk menjalankan toko itu. Benar kan Bapak Ibu ya? Benar kan? Nah, ketika saudara jalankan sendiri, saudara bisa langsung menjalankan toko itu. Tetapi kalau saudara suruh orang lain menjalankan toko itu, maka harus ada 2 hal yang harus saudara ketahui tentang orang itu. Pertama, saudara harus yakin orang itu jujur. Ya kan? Ya kalau nggak jujur nanti uang penjualan dibawa kabur. Yang kedua, orang itu harus mampu menjalankan toko. Kalau tidak, tokonya bangkrut. Ya kan? Harus ada 2 kan? Ya, jadi misalkan ini toko yang kita jalankan sendiri, sedangkan yang ada tisunya toko yang kita suruh orang lain menjalankan. Oke ya? Jadi toko pertama kita jalankan sendiri. Ini nggak ada syarat apa-apa. Tapi ketika kita suruh orang lain harus ada 2 syarat tadi. 1, orang itu harus kita percaya. Kalau tidak, nanti uangnya dibawa kabur. Yang kedua, orang itu harus mampu menjalankan toko itu. Benar kan Bapak Ibu ya? Kalau tidak, toko itu bangkrut. Oke? Nah, 2 hal yang berbeda dengan toko ini adalah di sini ada unsur keyakinan dan percaya karena kita suruh orang lain menjalankan. Sedangkan kalau kita jalankan sendiri tidak ada perlu unsur keyakinan dan percaya. Lah kita jalankan sendiri kok. Oke? Hal yang sama juga dengan kerohanian, iman. Ketika kita melakukan semuanya sendiri dengan melakukan hukum Taurat, maka di situ tidak ada unsur iman. Itulah sebabnya Galatia 3 jelas berkata, hukum Taurat dasarnya bukan iman. Kenapa? Karena kita yang mengerjakan sendiri semuanya. Coba Bu buka Galatia 3 ayat 10 Bu. Mudah-mudahan benar Galatia 3 ayat 10. Dasar hukum Taurat bukan iman. Oh bukan. 12. Nah. Galatia 3 ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karena. Kenapa dasar hukum Taurat bukan iman? Karena kita yang mengerjakan semuanya. Coba saudara lihat 10 hukum Taurat. 1, 2, 3 jangan berzina, jangan bunuh. Terus yang melakukan siapa? Kita kan. Kalau kita yang melakukan, nggak ada unsur iman di situ. Makanya ayat berkata Galatia 3 ayat 12, dasar hukum Taurat bukanlah
iman. Tetapi ketika kita bukan yang mengerjakan, tapi Yesus semua yang mengerjakan, di situ harus ada unsur iman. Itulah sebabnya orang yang beriman, orang Kristen adalah orang beriman. Kenapa? Karena percaya semua telah Yesus kerjakan bagi kita. Itulah bedanya orang Kristen dengan bukan Kristen. Orang Kristen bukan lagi kita mengerjakan semuanya, tapi Yesus yang mengerjakan semuanya. Dan kita percaya apa yang Yesus kerjakan. Itulah sebabnya orang Kristen disebut orang yang beriman. Karena kita bukan lagi yang mengerjakan semuanya, tapi Yesus yang mengerjakannya. Dan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya orang Kristen disebut orang beriman. Oh, lihat bedanya? Jadi ketika kita disebut orang beriman, artinya apa? Bukan kita lagi mengerjakan, tapi Yesus mengerjakan. Ya, oke? Iya. Makanya kalau orang Kristen mati, nggak ada pernah disebut diterima di sisi Allah sesuai dengan perbuatan. Nggak ada kan? Nggak ada. Karena apa? Bukan kita yang mengerjakan sendiri. Oh maaf Pak. Iya. Jadi saudara lihat ya, orang Kristen disebut orang beriman. Kenapa? Karena semuanya Yesus yang mengerjakan. Bagian kita hari ini adalah percaya kepada Yesus. Maka semua yang Yesus kerjakan kita dapatkan. Saya lihat tadi sama dengan toko yang dikerjakan orang lain kan? Ya. Jadi bukan kita yang mengerjakan orang lain, tapi semua hasil toko itu kan kita dapatkan. Mereka Bapak kan punya kita toko itu. Ya kan? Tuh, itu maksudnya orang beriman. Jadi orang beriman adalah ketika orang bukan lagi mengandalkan perbuatannya, tapi mengandalkan apa yang Yesus perbuat. Kalau itu, lihat ya bedanya ya, orang Kristen sekarang dengan orang non Kristen kan? Iya, kalau orang non Kristen mereka mengandalkan perbuatannya kan, perbuatan baiknya kan, sehingga kalau mati mereka disebut diterima di sisi Allah sesuai dengan perbuatannya. Orang Kristen nggak pernah gitu pendeta, bisa dipecat itu pendeta. Ya kan, nggak ada orang pendeta yang menyebut orang yang meninggal diterima di sisi Allah sesuai dengan perbuatan. Nggak ada kan? Kenapa? Karena kita percaya semua perbuatan kita telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagian kita hari ini percaya kepada Tuhan Yesus. Oke? Tapi ada mungkin di antara saudara kritis. Ya kritis. Pak, bukankah di Yakobus dikatakan Pak, iman tanpa perbuatan adalah mati. Lalu gimana tuh Pak? Coba kita buka ayatnya dulu. Supaya rasa penasaran saudara terjawab. Iya kan? Ya kalau orang Kristen dikatakan kita mengandalkan perbuatan Yesus dan kita imani apa yang Yesus lakukan. Lalu di mana Pak bagian perbuatannya Pak? Ah, lihat itu. Oke kan? Ya. Kita harus kejar gitu Bapak Ibu, kritis kita ya. Coba Yakobus 2 ayat 20. Ini saya bacakan. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Di situ ada disebut enggak? Imanmu dan perbuatanmu sendiri. Ada enggak? Enggak ada. Jadi perbuatannya bisa perbuatan Yesus, imannya iman kita. Kan enggak ada disebut perbuatanmu sendiri, imanmu sendiri. Enggak ada kan? Enggak ada. Jadi itu bisa kita pisahkan. Imannya adalah iman kita, perbuatannya perbuatan Yesus. Karena ayat itu jelas tidak menyebutkan tentang perbuatanmu sendiri. Enggak ada kan? Enggak ada. Kecuali kalau disebut iman dan perbuatanmu sendiri. Itu nggak bisa lagi kan? Tapi kita lihat ayatnya, nggak ada kata sendirinya kan? Artinya kita bisa lihat imannya adalah iman kita, perbuatannya perbuatan Yesus yang kita imani. Gitu Bapak. Oke ya. Tuh, nggak ada melawan firman kan? Cocok semuanya. Itulah sebabnya hari ini orang Kristen percaya bahwa semuanya Yesus telah kerjakan. Bagian kita hari ini adalah percaya kepada Yesus. Maka hari ini kita dapatkan semuanya. Amin. Semua telah dikerjakan Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? 2000 tahun yang lalu sudah tersedia di alam roh ini. Semua kebutuhan kita, keselamatan kita sudah ada. Kesembuhan kita sudah ada.
berkat kita sudah ada. Lalu bagaimana Pak? Semua yang ada di dalam roh ini kita alami secara fisik, secara jasmani sekarang ini. Itulah kita tarik lewat iman kita. Oke Bapak Ibu ya. Oke, kita tarik lewat iman kita. Saudara tahu enggak? Kita juga disebut bait Allah. Ya kan? Bait Allah kan? Iya. Engkau adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Benar ya? Bait Allah kita. Saudara tahu enggak bait Allah di dalam perjanjian lama? Di perjanjian lama itu dibagi atas 3. 1, ruang Maha Kudus. 2, ruang kudus. Ketiga adalah halaman. 3 ya. 3 ya. Ale. Jadi ruang Maha Kudus, ruang kudus dan halaman. Nah, manusia kita adalah bait Allah, maka sebenarnya hidup kita juga terbagi atas 3. Ada Allah, ruang Maha Kudus kita, ada ruang kudus kita, dan ada halaman kita. Halaman kita adalah jasmani kita, bagian terluar. Oke Bapak Ibu ya. Lalu yang dihasilkan oleh Yesus lewat kematian Yesus ke salib itu ada di dalam roh kita. Itulah di ruang Maha Kudus. Jadi bagaimana kita menggeser yang ada di ruang Maha Kudus pindah ke halaman untuk kita alami secara fisik. Itulah lewat iman kita. Lewat iman kita lah kita geser apa yang ada di ruang Maha Kudus, apa yang ada dalam alam roh itu menjadi kita alami di halaman secara fisik di tubuh kita. Oke Bapak Ibu, itulah iman. Itulah sebabnya mujizat terjadi sesuai dengan imanmu. Iya, jadi lewat iman itulah kita geser dari alam roh untuk kita alami secara jasmani, untuk kita geser dari ruang Maha Kudus di hidup kita menjadi kita alami secara halaman di hidup kita. Oke, itulah sebabnya orang Kristen perlu iman. Dan karena iman tadi kita definisikan adalah kita percaya kepada Yesus, kita berfokus kepada Yesus, maka hendaklah orang Kristen hidupnya berfokus kepada Yesus. Tetapi sayang disayang, anak kambing sayang Bapak Ibu. Sekarang banyak pendeta khotbahnya tentang kehidupan manusia. Perilaku manusia, psikologi manusia, etika manusia. Ya kan Bapak Ibu ya? Iya. Itu sebenarnya kurang tepat. Karena kehidupan orang Kristen bukan lagi kita mengandalkan kehidupan manusia kita. Tapi kita mengandalkan Tuhan Yesus. Oke Bapak Ibu. Bahkan juga ketika Pentakosta, Kisah Rasul 2 ayat 11. Dikatakan murid-murid setelah dapat Roh Kudus. Roh Kudusnya berupa apa Bapak Ibu? Lidah-lidah seperti api. Saudara pernah bertanya-tanya nak? Pak, kok tidak berwujud burung merpati Pak? Seperti Tuhan Yesus ketika dibaptis turun merpati. Roh Kudus dalam bentuk merpati. Saudara tahu kenapa? Kenapa bukan burung merpati Pak? Tapi berwujudnya lidah-lidah seperti api. Saudara tahu kenapa? Kalau burung merpati nanti murid-murid akan cit. Tapi dalam wujud lidah-lidah seperti api. Karena Roh Kudus akan memberikan perkataan kepada murid-murid untuk dikatakan. Tuh, itu sebabnya wujudnya lidah-lidah seperti api. Karena lidah-lidah seperti api inilah akan masuk kepada murid-murid dan mereka memperkatakan. Memperkatakan apa? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Bukan? Jadi enggak lagi ngomong tentang manusia. Demikian juga 1 Petrus 2 ayat 9. Kamu adalah imamat yang rajani. Apa tugasnya Bapak Ibu? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Jadi nggak ngomong lagi manusia, tapi ngomong perbuatan besar dari Allah. Coba 1 Petrus 2 ayat 9 Pak. Tiba-tiba aja kelintas gitu. 9. Tetapi udah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu, apa tugasnya? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Allah. Bukan lagi ngomong manusia. Oke Bapak Ibu. Tuh lihat. Pada saat Pentakosta, murid-murid berkata tentang perbuatan besar Allah. Pada saat imamat yang rajani, dikatakan tugas kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah, dari Dia. Salah itu? Iya. Jadi kita tidak lagi berfokus kepada diri kita. Iya kan Bapak Ibu ya?
Ya, bahkan Tuhan Yesus berkata, kamu yang mengikut aku, ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Ya kan? Ya, dan mengikut aku kan? Ya, itu ada ayat. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang ingin mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan mengikut aku. Memikul salibnya dan mengikut aku. Benar Bapak Ibu? Arti menyangkal diri itu apa? Arti menyangkal diri itu apa? Menyangkal diri misalnya gini ya. Saya kasih contoh ilustrasi yang sederhana. Misalkan di sini tiba-tiba ada genangan air. Terus saya lagi berdiri di sini dekat. Terus ada orang melihat saya, kamu yang numpain air, kamu numpain air. Terus saya bilang, oh bukan. Tadi ada orang ngangkat ember berisi air, tumpah. Tadi ada orang yang mengangkat air, tumpah. Oke? Jadi bukan saya, ada orang lain. Itu namanya menyangkal diri. Bukan saya, orang lain. Bukan saya, orang lain. Itu namanya menyangkal diri. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika Yesus berkata, barang siapa ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Artinya kita bukan lagi ngomong diri kita, tapi ngomong tentang Yesus. Bukan saya, tapi Yesus. Bukan saya, tapi Yesus. Bukan saya, tapi Yesus. Bukan perbuatan saya, perbuatan Yesus. Bukan kebaikan saya, kebaikan Yesus. Gitu namanya menyangkal diri. Jadi banyak di luar sana itu rumit banget. Mendiskusikan menyangkal diri itu apa gitu. Satu buku mereka tulis. Padahal menyangkal diri artinya bukan saya tapi orang lain. Bukan saya tapi Tuhan Yesus. Gitu artinya menyangkal diri. Jadi barang siapa ingin mengikut Yesus, kita bukan lagi ngomong tentang diri kita manusia, tapi kita harus bicara tentang perbuatan besar dari Yesus. Bapak Ibu, itulah sebabnya orang Kristen, karena bukan lagi mengandalkan perbuatan kita, tapi kita mengandalkan perbuatan Yesus. Itulah sebabnya disebut kita orang Kristen, orang beriman. Lihat itu? Karena bukan lagi kita mengandalkan perbuatan kita, mengandalkan perbuatan Yesus. Oke Bapak Ibu ya, oke. Itulah sebabnya hari ini, mari semakin kita berfokus kepada Yesus. Saudara jangan pusing-pusing tentang iman. Banyak orang berpikir, iman akan tumbuh dengan kita pujian penyembahan. Iman akan tumbuh dengan kita mendengarkan firman. Benar. Jadi kita harus mendengarkan firman. Tapi bukan firman aja. Saudara berkata, firman Kristus. Itu ayatnya lengkapnya. Berapa Bu ya? Iya. Kalau firman, hukum Taurat juga termasuk firman. Tapi dasar hukum Taurat bukan iman. Tadi kita sudah lihat kan? Galatia 3 ayat 12 kan? Iya. Jadi ketika kita berfokus kepada Yesus, otomatis iman kita akan bertumbuh. Ketika kita mendengarkan khotbah tentang Tuhan Yesus, ketika kita mendengarkan tentang kebaikan Yesus, ketika kita mendengarkan tentang kasih Yesus, otomatis iman itu timbul. Oke Bapak Ibu? Oke, jadi saudara jangan upayakan, gimana cara punya iman? Saya harus puasa, saya harus gini. Gak perlu Bapak Ibu. Fokus saja kepada Yesus, saudara akan tiba-tiba punya iman. Amin Bapak Ibu. Kenapa bisa begitu Pak? Kenapa bisa gitu? Karena iman adalah ketika kita berfokus kepada Yesus. Jadi ketika segala-galanya saudara berfokus kepada Yesus, otomatis iman itu timbul. Tuh kan, nggak perlu saudara upayakan, nggak perlu. Fokus saja kepada Yesus, otomatis iman itu timbul. Iya, ketika saudara fokus kepada Yesus, saudara akan sadar, kasih Tuhan luar biasa bagi hidupku. Allah itu luar biasa. Sangat baik. Ketika saudara selalu mendengar demikian, Tuhan Yesus sangat mengasihi aku. Tuhan Yesus sangat berkuasa. Maka saudara akan muncul selalu apa? Pengharapan. Apapun masalah saudara, ketika saudara ingat Yesus, Yesus pasti akan menolong aku. Ketika saudara sakit, saudara akan selalu beringat, Yesus pasti menyembuhkan aku. Jadi ketika kita fokus kepada Yesus, otomatis iman timbul. Iya kan? Iya. Benar kan? Iya, tapi seringkali ketika orang sakit tidak berfokus kepada Yesus. Misalkan saudara mendoakan orang sakit ke rumah sakit. Ya. Saudara datang ke teman saudara yang sakit. Kamu kok bisa sakit ya? Padahal kamu makan 4 sehat 5 sempurna. Ya. Kamu juga rutin olahraga. Jangan-jangan ada dosa tersembunyi. Kamu harus periksa diri. Ketika manusia memeriksa diri, ketemu gak ada dosa, Bapak?
Ketemu nggak dosa? Pasti ketemu. Karena kitab Roma berkata semua manusia telah berbuat dosa. Pasti ketemu. Makanya ketika kita sakit, jangan cek diri kita, jangan evaluasi diri kita, jangan introspeksi diri kita. Kenapa? Karena ketika kita introspeksi, saudara pasti menemukan dosa. Kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Pasti ketemu. Dan ketika saudara ketemu dosa, apa yang dalam pikiran saudara? Oh, pantasan aku sakit. Tadi aku membentak istriku. Jadi saudara menerima saudara sakit. Ya kan? Iya. Ketika, saya menderita sakit. Karena kemarin saya nonjok orang. Ketika saudara melihat introspeksi, saudara pasti ketemu. Dan ketika saudara ketemu dosanya, saudara mengamini sakit saudara. Pantasan aku sakit karena kemarin aku nonjok orang. Gitu Bapak Ibu. Jadi saudara gak akan punya iman untuk sembuh. Karena saudara sudah menerima kondisi saudara. Ya lihat itu. Tuh. Iya sama juga ketika aku bangkrut. Jangan-jangan ada dosa tersembunyi. Oh iya, kemarin aku bentak mamaku. Jadi saudara mengamini kebangkrutan saudara. Kenapa? Karena saudara melihat dosa saudara. Maka saudara tidak akan pernah punya iman untuk sembuh. Saudara tidak akan punya iman untuk berhasil. Kenapa? Karena saudara lihat dosa saudara, maka saudara amini kekalahan saudara, kebangkrutan saudara, penyakit saudara. Tetapi ketika saudara lihat salib Yesus, bukan lagi lihat diri saudara, tapi lihat kepada Yesus, saudara pasti punya iman untuk sembuh. Saudara pasti punya iman untuk diberkati. Ketika saudara salib Yesus, Yesus mengalami bilur. Oleh bilur Yesus aku sembuh. Saudara lihat, maka saudara punya pengharapan. Oleh bilur Yesus aku sembuh. Jadi nggak lagi mengamini penyakit saudara. Saudara itu, iya. Ketika saudara bangkrut, bukan lihat diri saudara, lihat salib Yesus. Maka saudara akan berkata, Yesus kaya menjadi miskin, maka aku diberkati. Saudara jadi punya iman untuk diberkati. Saudara itu, makanya jangan periksa diri kita, lihat kepada salib Yesus. Itulah namanya menyangkal diri. Bukan lihat diri kita, lihat kepada Yesus. Ketika saudara menyangkal diri, kemenangan pasti kita alami. Saudara sakit, saudara punya iman. Oleh bilur Yesus aku sembuh. Ketika saudara bangkrut, saudara punya iman. Yesus kaya menjadi miskin, aku diberkati. Saudara itu. Tapi ketika saudara cek diri saudara, pasti ketemu dosa, pasti itu. Ketika saudara ketemu dosa, saudara amini saudara sakit. Pantasan aku sakit. Kemarin aku nonjok orang. Gitu Bapak Ibu. Kan artinya saudara gak punya iman sembuh kan? Gak punya iman. Iya, makanya bagi kita hari ini, kita orang Kristen. Bukan lagi melihat diri kita, tapi kita melihat Yesus. Dan ketika kita mengandalkan Yesus, disitulah iman. Karena kita bukan lagi mengandalkan perbuatan kita, tapi mengandalkan perbuatan Yesus. Iman dan perbuatan ketemu. Oke Bapak Ibu, amin. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Setiap kami hari ini diajar tentang iman Tuhan. Biarlah setiap kami hari ini tidak lagi berfokus kepada diri kami, tidak lagi berfokus kepada perbuatan baik kami, tapi kami berfokus kepada karya salib Yesus, berfokus kepada perbuatan Yesus. Maka apapun masalah kami punya iman untuk keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Amin. Firman tadi yang sudah diberikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Saragi. Terima kasih Bapak Pendeta, Bapak Gembala kita sudah memberikan firman yang menjadi berkat untuk kita semua tentunya pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu, persembahan. Mari kita satukan hati kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan, persembahan kita. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman yang dibagikan oleh Bapak Gembala kami Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi kami semua. Tidak terlepas dari kami siapapun Tuhan. Siapapun kami akan mengerti Tuhan apa yang sudah dibagikan tadi. Tuhan terima kasih. Izinkan kami untuk memberikan yang terbaik pada siang hari ini Tuhan.
Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan, dan kami siap untuk memberikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, kita sama-sama nyanyikan pujian ini, oh betapa indahnya. Dengan sukacita kita memberi persembahan, dengan sukacita juga kita menyanyikan lagu. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya Terima kasih. Ada pengumuman yang siap ditayangkan untuk kita semua. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pemasukan dari Mall dan Mujas Ratu Basel Santri Jalan Sudirman Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Amin Sangat atas pemberian firman kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Anda semua untuk kembali hadir dalam ibadah Kristen Muslimat pada Jumat tanggal 9 April jam 6 sore yang akan dilayani oleh Pastor Lodi Bintoro dan Pastor Tony Sana. Jadwal ibadah hari ini 21 April 2024. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Pembela Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Sanaki. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Tony Sana. Dan ibadah ketiga jam 12.30 dilayani oleh Pendeta Tanya Simakwa. Disiplin ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan doa. Mari ajak saudara memberi pemahaman keluarga Anda ditemani dengan mujizat kesembuhan. Mau kemana kita? Ayo bergerombol obrolan di Mall Hermon. Terus lebih aktif dari Mall Hermon Church. Tanggal 22 April hari Sabtu jam 9 siang akan ada Yesus Paulus sebagai pembicara. Dan di tanggal 6 April hari Sabtu jam 10 siang akan hadir sebagai pembicara pada Ibu Tina Amanda. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mall Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811-1001-1285 atau silakan scan QR code YouTube ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari kita bergabung dengan kami melalui sosial media dari Mall Hermon Church. Demikian pengumuman Tuhan. Yesus memberkati. Terima kasih. Jangan lupa ya tanggal 20 di hari Sabtu. Kita sama-sama hadir di sini, di tempat ini, di Mount Hermon dan di Ratu Plaza. Kita ketemu dengan Kak Yosi ya, Ibu Odia. Iya, sukacita untuk kita semua. Baik, kita sama-sama, saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama kita berdiri. Kita akan ada pujian El Shaddai.
Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ibadah ini, ibadah singkat, ibadah perkantoran. Kami telah memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu tentang iman Tuhan, yang bisa memberikan kami sungguh-sungguh Tuhan punya iman hanya berfokus kepada Yesus, sehingga segala mujizat bisa kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang hadir, agar kami sungguh mau sehat. Bagi yang akan kembali ke kantor, agar mereka juga bisa kerja semakin produktif Tuhan, agar bos mereka juga melihat anak-anak Tuhan itu lebih bisa diandalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati juga Pendeta Tamrin Simatupang Tuhan, berkati beliau dalam pelayanannya semakin heran dan dahsyat. Berkati keluarganya, istri anaknya Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk para pemimpin kami, khususnya Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan, berkati beliau beserta istri, anak, mantu, cucu, agar semuanya sehat, agar apapun yang mereka kerjakan diberkati berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati juga jajaran menteri dan anggota dewan, agar mereka juga punya hati untuk bangsa ini, agar bangsa kami semakin maju dan semakin sejahtera. Dan kami juga ingin menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita sama-sama ada di TV. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin.